Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini akan saya bahas tentang aktivitas ionik dan kekuatan ionik. Apa sih itu sebenarnya kekuatan ionik dan aktivitas ionik itu? Begini ya, sebuah larutan yang terdiri dari zat-zat ionik atau senyawa ionik itu sebenarnya tidak murni ideal ya. Seperti adanya istilah gas ideal dan gas tidak ideal atau gas nyata. Nah, pada konsep gas ya, gas ideal itu artinya gas yang diabaikan interaksi antar zat-zat atau antar molekul-molekul gasnya. Sementara untuk gas real atau gas nyata, yaitu konsep di mana suatu gas masih dianggap adanya interaksi antar molekul-molekul gas. Hal ini tidak berlaku saja pada gas, ternyata juga berlaku pada larutan ionik ya. Kita ibaratkan sebuah ilustrasi ya, bahwa di sini yang merah ini kita ibaratkan sebagai kation gitu ya, yang biru sebagai anion. Nah, ternyata saat senyawa ionik terurang menjadi kation dan anion itu ada kecenderungan sebuah kation berada di dekat anion dan sebaliknya, sebuah anion berada di dekat kation, sehingga akan terjadi sebuah interaksi di sini ya. Ada gaya antar ion yang terbentuk antara satu kation dengan satu kation yang lain. Begitu sebaliknya dengan kation-kation dan anion-anion yang lain. Sehingga larutan ionik tidak murni real, tidak ada gaya antar ion-ionnya, ada gaya ya. Ternyata ada gaya. Ya, yang sering kita bahas pada SMA, pada kuliah itu memang larutan ionik yang ideal, yang kita abaikan, kita asumsikan tidak adanya interaksi, tidak adanya gaya antar ion. Sehingga ketika kita ubah konsepnya menjadi tidak ideal lagi, maka konsepnya tidak lagi molalitas ya, namun menjadi aktivitas. Nah, apa sih aktivitas itu ya? Aktivitas itu nanti kaitannya dengan bagaimana kekuatan sebuah larutan ionik dapat menghantarkan gaya atau arus listrik ya. Kita cermati dulu di sini adanya mean ionic molality ya, artinya ada molalitas rata-rata dari ionik yang positif dan negatif ya. Kemudian ada molalitas, ada indeks ion dan mean ionic activity coefficient. Sehingga di sini mean ionic molality ini ya berkaitan dengan molalitas dari ion positif dikalikan dengan indeksnya N-nya ini, kemudian molalitas dari ion negatif dengan indeksnya yang negatif dipangkatkan seper indeks positif dan indeks negatif dijumlahkan, sehingga nanti ada yang namanya juga mean ionic activity coefficient. Jadi ada koefisien aktivitas dari sebuah larutan ionik ya. Jadi seperti itu. Ini cara mencarinya ya teman-teman. Nanti akan kita coba praktekkan menghitungnya. Nah, kemudian karena tadi sudah kita cari bagaimana mencari M plus min atau mean ionic molality dan mean ionic activity coefficient ya ini ya, dan ini sudah ketemu, maka kita bisa menentukan seberapa besar aktivitas dari sebuah larutan ionik ya plus min ini. M standar ya atau M0 ini adalah molalitas standar ya, biasanya 1 molal ya. Rumusnya seperti ini ya teman-teman. Y plus min dikalikan M plus min per M standar dipangkatkan N plus min. Yang saya katakan tadi bahwa aktivitas ionik itu kaitannya dengan seberapa besar, seberapa kuat larutan ionik dapat menghantarkan arus listrik ya. Karena sebuah arus listrik itu dipengaruhi oleh berapa partikel yang melewati sebuah, mungkin sebuah kabel atau sebuah ya alat yang disetting sedemikian rupa ya. Nah, kita ambil aja ya bahwa misal ada NaCl di sini.
Kalau teruraikan menjadi Na plus Cl min ya. Nah, ionnya ini kan ada dua ion, satu ion di sini ya, dan satu ion negatif. Nah, kalau kita anggap asumsinya larutan ideal, maka ionnya ada dua ya. Jadi ada dua ion yang terlibat dalam menghantarkan arus listrik. Itu jika asumsinya ideal. Namun, ketika kita sudah mengasumsikan ini tidak ideal, maka kita tidak murni dua ionnya, tapi akan mengalami pengurangan karena tidak semua ion-ion ini akan dapat menghantarkan arus listrik. Karena ada beberapa yang saling terikat, saling mengalami gaya di sini ya. Gaya antara ion positif dan negatif, sehingga ini tidak dapat lagi menghantarkan arus listrik. Tidak murni dua, pasti ada pengurangan. Berapa pengurangannya ya tergantung seberapa pekat atau seberapa encer dari larutannya ya. Maksudnya seperti ini. Nah, ini saya berikan ada yang namanya molalitas, kemudian ada aktivitas. Nah, ini saya ambil dari data valid ya, dari textbook luar negeri, dari Boll and Baer ya. Nah, kita lihat bahwa kalau molalitasnya suatu larutan itu 0,001, ternyata aktivitasnya 0,000996. Berkurang berapa ini? Ya, berkurangnya adalah deltanya ini sebesar 0,000004 ya. Jadi ada berkurang sepersekian molal, sehingga ini menjadi aktivitasnya adalah 0,000996. Semakin ke bawah sini ya, semakin molalnya pekat, ternyata berkurangnya semakin besar. Ini berkurangnya bahkan hingga 0,44 ya. Nah, ini ya, hampir separuhnya ya. Nah, artinya apa? Semakin pekat suatu molalitas, suatu larutan ionik, artinya akan semakin banyak interaksi antara anion dan kation ya. Karena semakin banyak di sini, semakin banyak ion positif dan ion negatifnya ya, maka akan semakin banyak kemungkinan ion dan kation akan mengalami gaya ya, sehingga aktivitasnya tidak murni 1 molar tapi akan sangat berkurang banyak menjadi 0,66, berkurang 0,44 ya, bukan seperti itu. Jadi ini ya yang teman-teman maksudnya perbedaan antara molalitas dan aktivitas, sehingga kalau kita asumsikan tidak ideal, maka aktivitasnya akan berkurang ya. Daya hantar tidak real berkaitan dengan molalitas, namun akan menyesuaikan dengan aktivitasnya. Coba kita kerjakan ya untuk soalnya. Tentukan min ionic molality dan min ionic activity dari 0,2 molal larutan CrNO3 3 kali jika diketahui min activity coefficient sebesar 0,285. Oke. Nanti kita cari dulu ya, atau kita datanya dulu kita tulis dulu. N plus indeksnya yang positif adalah 1 ya, ini ada 1 di sini ya, sama dengan 1. Kemudian ada N yang negatif ya, itu sama dengan 3 ya, ini indeksnya yang negatif ada 3. Kemudian untuk N total, N plus min, maka 1 plus 3 sama dengan 4 ya. Jadi seperti ini. Sehingga untuk harga min ionic molality ya, M plus min ini harganya adalah M plus pangkatkan indeksnya N ya, N plus dikalikan M min kalikan pangkatkan N min ya, kita kurung kemudian dipangkatkan seper N plus N min ya, sehingga ini harganya menjadi, karena M plusnya adalah 0,2 M ya, kita tulis di sini M plus sama dengan 0,2 M, sementara untuk M min sama dengan 0,6 M. Nah, kenapa? Karena CrNO3 ini kalau kita jabarkan ya, CrNO33 ini akan terurai menjadi Cr3 plus 3NO3 min, sehingga kalau ini adalah 0,2 M, maka yang NO3 adalah 3 kalinya ya, 0,6 M. Jadi 3 kalinya molalitas dari Cr3 plus, sehingga
kita tinggal masukkan data-datanya ya. Untuk M plus ini harganya adalah 0,2, pangkatnya adalah pangkat 1, indeksnya 1 ya. Kemudian dikalikan 0,6, pangkatnya adalah pangkat 3. Kita kalikan 1/1 plus 3. Sehingga ini harganya adalah 0,2 kalikan 0,6 pangkat 3 pangkat 1/4. Ini sudah saya hitung harganya adalah 0,456 M ya. Jadi ini harga dari M plus mean ionic molality ya. Kemudian bagaimana kita mencari mean ionic activity ya? Maka kita pakai rumus aktivitas yang tadi karena sudah ketemu harga M plus mean dan harga activity coefficient yang diberikan sebesar 0,285. Nah, rumus untuk aktivitas tadi adalah dalam kurung gamma ya, ini mean ionic activity coefficient dikalikan dengan M plus min ya per M0, kemudian dipangkatkan N plus min, sehingga harganya mean ionic activity coefficient adalah 0,285 dikalikan M-nya plus min tadi ketemu ini ya 0,456 molar per M0 itu M standar ya 1 molar ya. Kemudian kita pangkatkan dengan N plus min 1 plus 3 ya. Sehingga ini harganya menjadi 0,285 dikalikan 0,456 dipangkatkan 4 ya. Ini harganya sebesar 2,85 dikalikan 10 pangkat min 4 ya. Ini jadi aktivitasnya seperti ini. Jadi aktivitas dari CrNO3 3 kali ini ya tidak 0,2 molar tapi berkurang sangat banyak sekali ya, karena ini 0,2 ini ya sudah sangat pekat ya, maka berkurang banyak. Aktivitasnya tidak 0,2, jadi 0,000285 ya. Jadi cara mencari aktivitas sebuah larutan ya. Sekarang kita lanjut konsepnya. Nah, kemudian setelah kita paham adanya aktivitas, adanya mean ionic molality dan faktor lain seperti tadi, di sini ada yang namanya kekuatan ionik ya. Kekuatan ionik tadi kaitannya sama ya dengan bagaimana sebuah larutan ionik dapat menghantarkan arus listrik ya, terutama pada jalur elektrokimia, pada konsep elektrokimia. Jadi semakin kuat ionik ya, maka daya hantaran juga semakin kuat. Nah, di sini dikaitkan dengan I, ionic strength, itu kekuatan ionik ya, lambangnya ini. Kemudian rumusnya setengah sigma dari molalitas dikalikan dengan muatan ionik pangkat 2. Nah, ini coba kita langsung aja praktik menggunakan persamaan ini ya. Nah, berapakah ionic strength dari 0,1 M NaCl, Na2SO4, dan Ca3PO4? Nah, kita coba bandingkan ketiganya ya. Bagaimana perbedaannya? Nah, karena rumusnya tadi untuk kekuatan ionik adalah setengah ya, setengah dikalikan sigma limit ya, limit dari I1 sampai harga N ya, N ion ya, N ion. Nah, kemudian kita kalikan dengan M molalitas 1 kalikan Zi pangkat 2 ya. Z itu muatannya ya. Nah, sekarang untuk kekuatan ionik dari NaCl ya, itu kan harganya berarti setengah dikalikan dengan molalitas positif dikalikan muatannya yang positif dipangkatkan 2 ditambahkan molalitas yang negatif dikalikan muatan yang negatif pangkat 2 ya. Nah, ini maksudnya sigma ya. Sigma semua ion ya. Semua ion akan kita jumlahkan di sini ya. Kemudian kita masukkan harga-harganya setengah, M plusnya adalah 0,1 ya. 0,1 M karena NaCl itu kalau terurai ya menjadi Na plus dan Cl min, karena koefisiennya sama-sama 1, maka untuk molalitas Na plus juga 0,1 dan Cl min juga 0,1. Untuk muatan dari Na plus itu plus 1 pangkat 2
ditambahkan molalitas dari NaCl- adalah 0,1 M juga, kemudian dikalikan muatannya min 1 dibangkitkan dengan 2 ya, sehingga ini harganya menjadi setengah 0,1 M kali 1 ya, 0,1 M plus 0,1 M kalikan min 1 kuadrat juga 0,1 M, sehingga harganya ini menjadi setengah 0,2 M, sehingga harganya menjadi 0,1 M. Oke, ini adalah kekuatan ionik dari NaCl. Sekarang kita cek Na2SO4 ya, kita taruh sini. Na2SO4 itu kalau terurai ya, itu kan menjadi 2Na plus SO4 2-, sehingga kalau ini 0,1 M, ini menjadi 0,2 M, ini 0,1 M. Sekarang kita masukkan untuk harga I Na2SO4 ya. Ini harganya adalah setengah molalitas dari ion positif dikalikan dengan muatan ion positif dipangkatkan 2, ditambahkan molalitas dari ion negatif dikalikan muatan dari ion negatif pangkatkan 2 ya, sehingga ini harganya menjadi setengah molalitasnya ya. Ini adalah 0,2 ya, 2 kali 0,1 ini menjadi 0,2 M. Muatannya ini adalah plus 1 ya, Na plusnya itu plus 1 pangkat 2 ditambahkan molalitas yang SO4 atau yang ion negatif adalah 0,1 M ya, dikalikan dengan muatannya min 2 pangkatkan 2 ya, sehingga ini harganya menjadi setengah ya. Ini adalah 0,2 M kali plus 1 adalah 0,2 M plus 0,1 kali 2 min 2 pangkat 2 adalah 0,4 M ya. Sehingga ini harganya menjadi setengah kalikan 0,6 M. Harganya adalah 0,3 M. Oke, ketemu yang Na2SO4. Sekarang kita cari yang C, karena Ca3PO4 2 kali ini terurai menjadi 3Ca2 plus 2PO4 3-, maka kalau ini 0,1 M, ini menjadi 0,3 M, ini 0,2 M. Sekarang kita masukkan rumusnya untuk ionic strength dari Ca3PO4 2 kali ini menjadi setengah ya, kalikan ion molal yang positif kalikan muatan yang positif pangkat 2 ditambahkan molalitas yang negatif dikalikan muatan negatif pangkat 2 ya, sehingga kita masukkan harga-harganya sama dengan setengah M plusnya 0,3 ya, dikalikan muatannya ini adalah plus 2 ya, plus 2 pangkat 2 ditambahkan molalitas yang negatif 0,2 dikalikan muatan yang negatif ini adalah min 3 pangkat 2, sehingga kita kalikan setengah 0,3 kali plus 2 pangkat 2 adalah 4, 1,2 ya, 1,2 M, ini ditambahkan 0,2 dikalikan min 3 pangkat 2 kali 9 ya, ini menjadi 1,8 ya, 1,8 ya M, sehingga untuk harganya setengah kalikan 3 M ya, sehingga menjadi 1,5 M. Oke, di sini terlihat ya teman-teman, semakin muatannya besar ya, ini kan NaCl muatannya kan cuma plus 1 dan minus 1 ya, kemudian Ca3 ini yang C ini ada muatannya 13 dan PO4 2- nya, ternyata harga ionic strength-nya semakin meningkat ya teman-teman ya. NaCl 0,1, ternyata untuk Na2SO4 0,3, nambah lagi untuk Ca3PO4 1,5 M ya. Jadi itu kekuatan ionik, semakin besar muatan ya, semakin muatannya ionik ion positif dan ion negatif itu besar, maka kekuatannya juga semakin besar ya teman-teman. Terakhir ini persamaan dB Haskell ya, nanti ada kaitannya antara mean ionic activity coefficient dengan
ionic strength ya. Nanti dijabarkan oleh Pak DB dan Pak Hakel ini ya. Ini kita nggak bahas di sini, akan kita bahas pada video yang khusus nanti. Ada kaitannya dengan muatan juga Z plus dan Z min, dan ada koefisien dari A. Nah, A ini akan menjadi variabel yang sangat banyak akan dibahas. Maka nggak akan bahas di sini, cukup sampai kekuatan ionik ya dan aktivitas ionik ya. Jadi teman-teman, untuk pertemuan kali ini aktivitas ionik silakan dibahas dengan baik ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.